PT LRT Jakarta secara akta didirikan pada bulan Maret 2018 under Pemprov DKI dan kita juga under holding Jakarta Propertindo. Kita bergerak dalam bidang pelayanan transportasi dari LRT atau Light Rail Trail. Sebelum menggunakan HRS Talenta itu menggunakan sistem manual. Dan tentunya faktor human error sangat riskan terjadi. Dan tentunya untuk menghitung akan banyak sekali proses-proses manualnya dari perhitungan pajak yang dihitung sendiri, kemudian perhitungan overtime yang dihitung sendiri walaupun ke dalam satu spreadsheet. Tapi dengan Talenta memangkas proses-proses tersebut sehingga dapat dilakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kita ingin suatu sistem yang light, sistem yang mudah, user-friendly, tidak terlalu banyak investasi dalam pengadaannya, dan juga tentunya tim support yang akomodatif. Jadi PT LRT Jakarta memilih Talenta sebagai sistem payroll, itu yang utama. Di mana di samping itu, sistem payroll juga memiliki fungsi lain seperti employee self-service, kemudian pengajuan overtime, time off, dan reimbursement. Jadi itulah alasan kenapa Talenta digunakan di PT LRT Jakarta. Oke, selamat malam dan selamat datang di acara Insight Talenta. Hari ini kita berkumpul kembali teman-teman sekalian. Pastinya di sini teman-teman sudah ngikutin ya, perkembangan dari kita udah ngikutin juga Insight Talenta sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini, malam hari ini nih, pertama kalinya Insight Talenta kami adakan pada malam hari, gitu. Karena kami melihat juga bahwa, semakin hari, pekerjaan itu sudah semakin normal. Jadi rasanya kita berkumpul malam hari seperti ini tuh lebih efektif gitu ya. Jadi teman-teman sudah istirahat, sudah pulang di rumah juga sama keluarga sambil dengerin, apa sih hari ini yang mau kita sharing-in bersama, speaker sambil kita undang nih. Nah, cerita sedikit teman-teman. Insight Talenta ini adalah acara yang memang dibikin oleh Talenta by Makarim, sebulan 2 kali dengan membahas topik-topik yang, seputaran dunia HR. Seperti malam hari ini dan di bulan ini juga, Talenta itu membahas mengenai employee benefit. Kalau sebelumnya kita berbicara mengenai employee benefit secara keseluruhan, malam hari ini kita berbicara mengenai flexible employee benefit adjustment with HR Pack, yang di mana tren sekarang ini employee benefit itu atau benefit karyawan itu semakin di-adjust dan juga semakin semakin fleksibel fungsinya. Jadi nggak hanya untuk vision aja, terfokus untuk vision aja, tapi bisa digunakan, ke tempat yang lain untuk budget-budgetnya gitu. Nah, dengan adanya tren seperti ini teman-teman, Talenta ini melihat adanya peluang dan juga gimana sih HR itu bisa, bekerjanya lebih simpel, di mana ketika perusahaannya menerapkan flexible benefit, lebih simpel untuk mengaturnya gitu ya. Nah, udah ketak-ketik nih, aku undang aja kali ya. Di sini ada Eza Hazami. Eza Hazami ini adalah moderator kita pada malam hari ini yang akan memimpin acara dari presentasi speakers dan juga sampai ke panelis. Mungkin Eza Hazami boleh join bersama dengan saya. Boleh hidupkan mic dan juga kameranya. Mungkin Eza Hazami, jadi boleh cerita sedikit teman-teman sekalian. Mungkin ada yang belum kenal Eza Hazami nih. Nah, Eza Hazami ini dia itu aktif juga di Twitter, YouTube, Instagram, dan juga TikTok dengan hashtagnya HRD Kekinian. Dan juga Eza Hazami ini mempunyai pengalaman selama 4 tahun di FMCG dan juga manufacturing industry ya, Eza ya. Dan Yes, juga benar bekerja banget, sebagai Talita. HR recruitment dan juga employer branding officer sekarang di PT Mendem Indonesia Tbk. Gitu ya, benar ya? Yes, benar banget, Talita. Oke, mungkin Eza boleh cerita sendiri nggak sih, kenapa akhirnya nih kalau YouTube, Twitter, Instagram mungkin sudah biasa ya, konten-konten kreator Yes. itu menggunakan platform itu. Nah, ini TikTok nih, aku baru denger sih gitu kan, TikTok dan juga hashtag-nya tuh HRD Kekinian. Sebenarnya apa sih, Za, yang kamu kerjakan di TikTok HRD Kekinian ini? Oke, sebenarnya mungkin TikTok ini lebih ke perpanjangan konten sih ya, Talita ya. Karena mungkin mindset orang selama ini, wah TikTok infonya mungkin kurang bermanfaat atau mungkin isinya joget-joget aja. Nah, sebenarnya itu menurut aku itu adalah peluang di mana aku bisa growing, di mana aku bisa
menempatkan diriku dengan konten-konten informatifku dan edukatifku terkait dengan mungkin dunia HR dan ya dunia kerja lah ya khususnya. Dan sehingga ya aku bisa masuk di situ menjadi celah untuk aku. Dan ya 2 bulan bisa 100.000 100.000 followers sih luar biasa sih ya. Oke, Antusiasme. yang diberikan kontennya tuh apa sih, Za, di TikTok HRD Kekinian ini kan identiknya dengan lagu, bener dong? Kamu tadi udah bilang identik dengan lagu. Nah, untuk di HRD Kekinian ini, apa aja sih yang dibahas? Apakah salah satunya tentang flexible benefit, employee benefit ini? So far sih mungkin aku hanya menjelaskan tentang employee benefit aja ya, tapi kalau misalnya untuk Oke. flexibility belum nih. Nah, makanya ini menarik banget kita bahas, kita kupas secara menarik lah dengan konsep flexible benefit ini kepada teman-teman semuanya malam ini, gitu sih. Oke, bener banget nih. Nah, teman-teman, sebelum Eza memperkenalkan speakers kita pada malam hari ini dan juga memimpin acara dari awal sampai akhir, aku mau sapa-sapa dulu kali ya. Di sini, Za, ada yang dari pinggiran Batam nih, paling jauh nih, ada Mas Afdal Rizky. Mungkin teman-teman yang belum absen, boleh sekalian kali ya, Za, ya, kita absen bareng gitu ya. Yes. Teman-teman tuh dari mana sih, betul. gitu kan? Kalau Kak Talita Yeah. sama Eza ini pasti dari Jakarta, ya kan, Za? Bener dong? Ya kan, aku Bekasi loh. Aku Bekasi loh. Bekasi? Jadi masih Jabodetabek lah ya. Bekasi udah beda planet belum sama Jakarta? Oke, di Bekasi juga ada ternyata, ada yang dari Aceh. Oke, mungkin aku menanggapi dari Mas Danilo dulu. Mas Danilo ini mungkin kalau suaranya putus-putus, signalnya mungkin Mas, karena memang kita bergantung pada signal. Webinar ini kan online, dimanapun bisa diakses. Kayak tadi nih ada Aceh nih, Za, ada dari Palangkaraya juga. Jadi kayak luar biasa. Malam hari ini lebih bervariatif nih kota-kotanya yang join sama Insa Talenta gitu kan. Kalau biasanya kebanyakan Jabodetabek, ini sampai ke Palangkaraya, Banjarmasin, Gorontalo hadir katanya. Oke, sip gitu ada ya. Ada anak Jaksel loh. Ada anak Jaksel. So, literally gitulah ya, kurang lebih lah ya. Iya, benar. Jadi teman-teman di sini juga, Za, nggak hanya praktisi HR yang join, tapi juga teman-teman yang belum bekerja, yang ingin mencari tahu insight mengenai flexible employee benefit gitu ya. Mungkin mereka masih nggak ngerti nih. Flexible employee benefit tuh seperti apa sih? Mungkin yang dikenal tuh employee benefitnya aja gitu ya. Taulah yang namanya benefit vision, dental, BPJS dan lain-lainnya. Nah, bagaimana apabila di perusahaan kalian itu nanti ada yang namanya flexible benefit. Jadi mereka juga join nih, Za, malam hari ini gitu. Luar biasa antusias. Ya. Luar biasa banget. Dan ini udah malam loh, Za, udah 6:30 juga ya. Dan kita coba memadatkan teman-teman. Kita akan usahakan selesai jam 8 ya, Za, supaya tidak terlalu malam juga. Dan teman-teman juga bisa istirahat. Aku sengaja sih hari ini, Za, karena besok libur gitu ya. Tapi kan butuh juga gitu ya. Yes. Makanya, Eza, tanpa berlama-lama lagi, mungkin Eza silakan mimpin acaranya dari awal sampai akhir. Nanti Talita join lagi di acara terakhir ya, di closing ya. Oh, sorry, aku lupa. Ada yang kelupaan, Za. Teman-teman, gimana? Pastikan acaranya dari awal sampai akhir nih, karena bentar lagi kan mau ada speakers untuk presentasi ya. Gitu, nanti teman-teman yang berinteraksi aktif, bertanya, nanti di akhir acara akan diundi 4 pemenang yang akan mendapatkan saldo e-money. Lumayan gitu ya, buat pesan-pesan ojol, pesan-pesan makanan. Besok kan libur juga nih di rumah gitu kan. Siapa tahu aus gitu kan, beli minuman, beli makanan cemilan gitu ya, lumayan deh. 4 orang nanti totalnya dapat Rp200.000. Begitu deh. Oke, Talita. Sudah cukup? Eza, silakan ya. Cukup. Silakan Eza pimpin acaranya. Oke, baik Talita, saya ambil alih dari sini. Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini ya sehat semuanya, apalagi mungkin baru pulang kerja atau mungkin setelah beraktivitas, ya kita malam-malam menimba ilmu nih bersama di webinar Insight Talenta pada malam hari ini. Mudah-mudahan aktivitas Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya lancar nih ya, nggak terganggu dengan kondisi pandemi. Saya mau nyapa dulu dong, mungkin dari mana aja sih tahu Insight Talenta ini? Apakah mungkin Twitter kah? Instagram kah? Atau mungkin dari mana nih? Coba dong aku tunggu komentar-komentarnya nih, teman-teman. Malam hari ini ikutannya dari mana Insight Talenta? Aku tunggu ya komentar. Dari story Bang Eza, oke siap. Ada, rata-rata berarti ini ya dari Instagramku ya. Oh, ada dari email juga nih, dari Twitter. Mantap. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan juga ya buat antusiasnya. Karena jujur ya kita malam-malam hari ini mungkin misalnya istirahat, tapi kita belajar bareng nih terkait dengan flexible benefit yang akan kita bahas secara tuntas ya.
Dan mudah-mudahan bermanfaat nih hari ini dan bisa menjadi solusi untuk permasalahan HR Bapak dan Ibu sekalian. Ya mungkin sedikit banyak tadi sudah dijelaskan oleh Talita. Nama saya Iza Hazami. Saya seorang recruitment officer dan employer branding di PT Menum Indonesia Tbk. Saat ini aktif di 4 sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter nih. Jadi memang konten-konten saya selalu relate dengan dunia kerja dan membahas dunia HR itu lebih asik supaya semua orang bisa mengerti ilmunya, semua orang bisa memahami apa sih yang dikerjakan oleh HR seperti itu. Nah, langsung aja kali ya, topik yang kita ingin bicarakan pada malam hari ini tuh adalah employee benefit atau ya kesejahteraan karyawan lah. Dimana kalau misalnya kita mendengar employee benefit, apa sih yang ada di pikiran kita? BPJS kah? Asuransi? Tunjangan-tunjangan lain kah? Nah, lalu apakah selama ini benefit yang kita dapatkan sebagai karyawan atau kita berikan nih, kalau misalnya kita HR ya, mungkin teman-teman, kepada karyawan itu sudah tepat sasaran. Kalau misalnya ternyata ada konsep flexible benefit nih, yang memungkinkan karyawan kita ya menggunakan budget benefitnya untuk menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. Gimana sih implementasinya? Buat sisi manajemen gimana? Buat sisi karyawan gimana? Nah, hari ini kita bakalan ngobrol banyak banget dan kupas tuntas habis bersama dengan dua narasumber kece kita nih, yakni ada Mas Arfi Egadipur dan Mas Evantri. Ya, mungkin Talita mungkin bisa bantu nih. Aku pengen memperkenalkan kita narasumbernya siapa aja nih. Mungkin dari Mas Arfi dulu kali ya. Dari Mas Evan dulu. Oke, baik. Baik, untuk Mas Evan ya, ini perkenalkan nih teman-teman ya. Mas Evan ini merupakan People Analytics dan Employee Experience dari Ninja Van. Beliau ini memiliki pengalaman dari 2015 teman-teman ya, di bidang HR dengan memulai internship di Intercontinental Hotel Group dan sekarang udah bekerja lebih dari 2 tahun nih di Ninja Van. Kita sapa dulu mungkin Mas Evan. Mas Evan mungkin bisa gabung. Halo Mas Evan. Halo Mas Evan. Halo, selamat malam Mas. Hai, selamat malam. Hai, selamat malam semuanya. Ya, malam Mas. Di rumah nih Mas ya? Apa di kantor nih? Udah di rumah sih. Oh, udah di rumah. Udah pulang tadi. Oke. Aman Mas kerjaan Mas? Kerjaan aman. Masih Kerjaan aman. aman-aman aja sih. Nggak ada masalah. Mudah-mudahan lah ya, nggak ada yang ya terganggu lah dengan kondisi pandemi seperti ini. Iya, semoga. Oke, Mas langsung aja Mas, mungkin terkait dengan materi dari Mas Evan sendiri nih, kita langsung persilahkan tempat dan waktunya untuk Mas Evan presentasi. Silakan. Ya. Oke. Ya, thank you banget Eza atas kesempatannya dan khususnya Talenta udah memberi kesempatan untuk share. So, mungkin hari ini aku akan share sedikit tentang, simple sih sebenarnya, tentang employee experience dan bagaimana employee experience ini relate dengan flexible benefit program. Karena my role is employee experience, I think to decide program yang akan ada di employee experience itu jadi ranahnya saya di Ninja Van. Dan mungkin speakernya semuanya kan nggak juga dari HR, tapi bisa memberikan banyak insight tentang company strategi secara HR. Oke, aku next ya. So, ada 3 hal sebenarnya sih. Kenapa employee experience ataupun kenapa sebagai HR itu sangat penting untuk make sure experience dari setiap employee-nya ataupun make sure journey dari employee-nya. Yang pertama bahwa kalau kita ngomongin manusia intinya kan dia punya certain of motivation ataupun certain of preference lah, ataupun punya psychological. Dan as human being, mereka juga pasti akan terbentuk di setiap harinya, baik di lingkungan kerja ataupun lingkungan eksternalnya. Dan bagaimana buat kita sebagai employee ataupun sebagai employer bisa connect each other dan bisa create memories. Karena when employee merasa penting bekerja di suatu perusahaan ataupun merasa connect, dia akan bisa lebih bisa tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, apa impact apa yang bisa diberikan ke company-nya itu. Terus yang kedua, I think kalau kita ngomongin apa sih bedanya employee engagement sama employee experience. So employee engagement aku bisa bilang bahwa is only adrenaline shot, which is ngomongin hanya dalam jangka pendek. Tapi employee experience kita ngomongin long terms. Kita ngomongin journey dari in sampai out
employee itu berada. So we need to design the journey ketika orang attract dengan company dan ketika orang itu menjadi alumni-nya satu company. Terus yang ketiga is very important karena employee experience itu adalah irisan antara apa yang menjadi ekspektasi dari suatu organisasi atau suatu perusahaan dan juga apa yang menjadi ekspektasi dari suatu employee itu. Dan itu akan menyebabkan membuat suatu irisan yang disebut employee experience. Nah, kalau kita ngomongin hubungannya apa nih flexible benefit sama employee experience? Kalau kita ngomongin employee experience ada suatu journey dari secara end to end dari in sampai out. So flexible benefit adalah part of the employee experience strategy. So kita ngomongin flexible benefit mungkin is common things yang ataupun suatu yang baru buat beberapa orang yang mungkin dia pengen shifting the organization's culture. Tapi buat para startup mungkin kalau kita dengar kata-kata fleksibel itu mungkin semuanya udah tahu ya. Fleksibel berarti dia bebas untuk menentukan sesuatu atau dia bebas untuk melakukan sesuatu. Dan fleksibel sekarang ini udah arahnya ke benefit. Means artinya kalau kita ngomongin fleksibel benefit adalah employee punya kebebasan untuk menentukan ataupun memilih apa yang menjadi benefit dia. Dia gunainnya untuk apa? Dia akan self-manage, oh dia punya benefit di luar dari salary-nya, atau dari allowance-nya, atau dari insentifnya. Dan in order to attract talent juga, banyak bahwa flexible benefit jadi one of the strategy untuk, oh kamu itu nggak hanya dapat salary doang, kamu itu bisa dapat wellness, kamu itu bisa dapat whatever, another program yang kita offer to the whole employee. Nah, apa sih kayak yang menjadi benefit dan challenge dari kalau kita apply flexible benefit? Yang pertama, yang pastinya kita harus tahu dulu siapa sih yang pengen kita attract. Milenial sekarang ini sangat dekat dengan nama kata-kata fleksibel ataupun dia sangat suka dengan namanya hal-hal yang lebih fun ataupun bisa memanagenya lebih secara sendiri. So the benefit is untuk increase employee recruitment dan retentionnya juga di internal employee kita. Terus yang kedua, pastinya give the control, so they can manage the benefit yang mereka punya. Mereka mau gunain, mau buat di lifestyle, mereka mau beli wellness, mereka mau beli buat GoPay, token listrik, dan lain-lain. Terus yang kedua, it eliminate the guesswork of choosing your employee benefit. Jadi, sebenarnya dari sisi HR, mungkin itu akan membantu mereka untuk membuat opsi-opsi yang lebih banyak, yang mereka bisa manage secara sendiri. Terus yang keempat, bahwa kalau kita ngomongin flexible benefit, impact-nya adalah employee happiness, employee satisfaction, dan impact-nya yang terakhir adalah productivity dari si employee itu.
Jakarta walaupun dan juga di kami nih? Atau mungkin, AirPods-nya Mas Evan mungkin habis baterainya atau bagaimana nih Mas? Suaranya belum masuk sih. Tidak ada suaranya sih, gitu. Oke, teman-teman sambil menunggu Mas Evan-nya coba refresh browser, mungkin Eza, Yes, join dulu yuk, gitu. yuk Oke. kita karena mungkin ada kesalahan teknis nih teman-teman. Ya, sebentar mungkin ya, sambil nunggu Mas Evan nih, memang informasinya cukup lumayan banyak nih di sini. Dari segi Ninja Fan akan sharing juga ya, kalau tadi Mas Evan bilang, milenial sekarang tuh tertarik banget nih sama flexible benefit gitu ya, Za, ya. Kira-kira Betul betul teman-teman nih banget. boleh sharing kali ya, menurut teman-teman di sini nih, yang mungkin masih belum mendapatkan pekerjaan di sini, yang masih mencari, menurut teman-teman sendiri, apa sih yang bisa memutuskan teman-teman itu bisa join di suatu perusahaan? Apakah memang karena employee benefit-nya, atau karena flexible employee benefit-nya? Beda nih, ya kan, Za? Tadi kan 2 hal yang berbeda sebenarnya kan, employee benefit walaupun sama-sama employee benefit, boleh bisa sharing kali ya, Za, ya, di kolom chat Yes. teman-teman, gimana sih pemikirannya? Dan juga untuk teman-teman HRD nih, yang join nih Bapak Ibu sekalian yang memang sudah berprofesi sebagai HRD kayak Eza nih. Eza kan HR recruitment nih kan. Ya, Mungkin juga bisa mungkin sharing gitu kan ya. kalau Boleh, dari boleh, gimana, Za? aku, kalau dari aku mungkin karena ini flexible benefit ya, ini tentunya akan menjadi employer branding juga nih, karena akan meningkatkan employee engagement kalau menurutku sih ya. Jadi ini satu hal yang cukup menarik untuk diimplementasikan untuk perusahaan. Jadi supaya merasa, oh ternyata benefit yang diberikan tidak hanya begini nih, atau mungkin yang kan kita paling paham lah ya, ada 5 hal dasar nih, tapi ada hal yang nggak bisa kita gunakan benefitnya. Contoh, kayak misalnya benefit kacamata. Kayak buat orang yang kacamata kayak saya mungkin bisa, tapi ya Betul. orang-orang yang mungkin nggak menggunakan kacamata, ya percuma juga kan benefitnya saya nggak kepake. Jadi dengan adanya mengalihkan misalnya benefit kacamata menjadi hal lain, ini bisa banget sih buat apa ya, menjaga pace-nya anak milenial supaya lebih betah di kantor. Karena kan kita tahu nih anak milenial ada yang lebih oke sedikit pasti langsung belok nih, atau mungkin ada yang lebih bagus sedikit pasti langsung wah pengen ya gitu. Ini cukup bagus sih untuk menjaga hal-hal seperti itu kalau menurutku. Kalau kita gimana nih? Oh, menarik, menarik. Aku juga gitu kali ya, karena Mas Evan boleh? Mas Evan belum ada suaranya nih, bener-bener belum ada suaranya nih. Mungkin Mas di-refresh aja lagi nggak apa-apa browser-nya terlebih dahulu. Kita tungguin Mas, karena memang suaranya Mas Evan belum masuk nih. Teman-teman juga Iya di nih. sini sesama HRD, sesama HR juga menunggu insight-nya gitu ya. Karena pasti nih boleh teman-teman HR juga nih sharing gitu ya. Kalau kata tadi Eza sebagai HR recruitment melihat bahwa ini peluang untuk employer branding gitu ya, supaya Benar. ya siapa sih yang nggak mau kerja di perusahaan PIP gitu ya, karena employee benefit-nya tuh seperti ini gitu ya. Dia juga bisa meningkatkan daripada nama dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau dari Talita sendiri nih yang memang dasarnya adalah pegawai, itu penting banget sih, Za. Gitu, gimana caranya kita bisa terjamin di sebuah perusahaan gitu ya. One day misalnya kita kan nggak ada yang mau sakit gitu ya. Kalau kita sakit, jatuh Betul. sakit, bagaimana sih perusahaan ini bisa menjamin bahwa kita masih tetap sejahtera gitu walaupun kita sakit, apa sih poin-poin yang bisa di-reimburse? Atau apa sih poin-poin yang bisa di-cover oleh perusahaan itu sendiri, gitu. Nah, kalau untuk teman-teman di sini boleh, halo Mas Evan, coba Mas dites mic-nya. Hai, dengar nggak suaranya? Udah masuk. Halo. Mantap. Oke. Mantap Mas, udah masuk. I don't know why ya. Ini dengar ya berarti suaranya? Dengar. Dengar, Loud coba and clear, mungkin Mas. teman-teman. Oke, katanya sudah dengar. Teman-teman Oke, sudah teman-teman dengar ya? udah ada suaranya Mas Oke. Evan lagi? Oke. Oke. Siap kalau begitu. Aku Ya, ulang Oke, lagi Mas, ya silakan berarti ya. lanjutkan. Iya, ya. agak Talita dan diulang yang di sini saya. kayaknya ya. Betul. Lanjutkan silakan, Mas. Oke. So, aku coba ulang dari benefit dulu nih. Kira-kira kan kalau kita ngomongin employee experience pasti ada pro dan cons-nya. Kalau dari sisi pro, sebenarnya kita harus melihat sebenarnya siapa sih yang pengen kita attract, atau siapa sih employee kita yang ada di dalam. Misalnya contoh di Ninja, 87% employee-nya adalah milenial. Dan milenial tuh pengennya apa? Oh, ternyata milenial tuh pengennya sesuatu yang fleksibel, sesuatu yang mereka bisa manage, ataupun kata gaulnya easy going lah, nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak aturan dan lain-lain. That's why sebenarnya one of the benefit adalah how we retain the employee dan bisa attract more talent gitu. Terus yang kedua, it gives employee control over the benefit. Nah, karena milenial ini sangat suka sesuatu yang fleksibel, so itu bisa membantu mereka untuk, oh mereka bisa manage sendiri loh berapa cash yang mereka pengen gunakan.
berapa benefitnya untuk apa? Ini hanya untuk bisa medical doang atau bisa gue pakai buat apa? Oke. Terus yang ketiga pastinya it eliminate. Jadi intinya banyak memberikan opsi terhadap benefit-benefitnya. Terus yang kedua increase the productivity. Karena ini relate dengan employee experience dan output dari employee experience ada productivity. Kalau namanya employee sudah satisfied ataupun happy secara research, itu pasti akan membantu productivity naik karena dia akan loyal, karena dia akan work beyond dari apa yang sudah expect. Tapi challenge-nya ada juga. Challenge-nya contohnya mungkin pertama administratif, karena very hard to decide proses apa yang harus kita lakukan di dalam satu company untuk menentukan flexible benefit. Misalnya prosesnya harus butuh A, B, C, D, E, dan kita melakukan manual. Nah, ini part of teknologi untuk membantu proses administrasi dan membantu prosesnya lebih gampang lagi. Contoh mungkin Talenta gitu ya. Dengan Talenta membantu kayak di Ninja, oh ternyata dia ada fitur ini, dia akan membantu kita untuk manage the flexible benefit, dan dia membantu kita untuk tidak terlalu banyak administratif, paper dan lain-lain. Terus yang kedua, pasti communications. One of the challenge to create a great employee experience adalah communication. Yang pertama kita harus understand siapa sih audiens kita, mereka sukanya apa, apakah mereka sukanya through Slack, ataukah hanya memo doang, atau mereka sukanya socialization directly face to face, atau seperti apa? Apakah mereka sukanya Instagram, atau kata tadi masih ada TikTok dan lain-lainnya. Nah, kita harus tahu nih communication channel apa yang harus kita gunain. Terus yang kedua, it can be costly. Ya pasti kalau kita ngomong flexible benefit, banyak orang yang mengasumsikan bahwa ini akan highly investment. Kalau dari saya pribadi, it depends how we manage, dan it depends how we make the priority sih. Dan kita harus mikirkan dari mana source cost ataupun source budget untuk menentukan flexible benefit. Gitu. Terus yang kedua, uncertainty condition. Pastinya kita tahu bahwa teknologi membuat kondisi ini lebih dinamis. Apalagi kalau kita ngomongin startup, mungkin orang sukanya besok A, besok tahun depan bisa B, dan lain-lain. Nah, ini membutuhkan adaptasi yang lumayan cepat buat kita untuk menentukan orang tahun depan tuh sukanya apa ya. Oh, apakah sekarang orang sukanya gym membership, ataukah nanti tahun depan mereka sukanya lebih ke mindfulness dan lain-lain. Nah, ini kita harus update sebagai HR untuk bisa memappingkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh employee kita. Aku next ya. So ada beberapa hal sih intinya buat HR untuk menentukan bagaimana sih cara kita menentukan flexible benefit. So, because I working as a people analytic, ada 5 proses yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah identify the objective and budget. Banyak yang orang mungkin berpikir bahwa gue mau niru si company B, gue mau niru si company C, gue mau niru company D. Oh, company A ada mungkin ada fasilitas ini nih, company B ada fasilitas ini, dan kita harus buat yang sama. It's totally wrong. Kenapa? Karena company A dan company B, company C itu hal yang berbeda. Mereka punya identitinya yang berbeda. That's why kita harus working on the objective, working on the data to understand demografi kita itu seperti apa. Siapa sih employee kita dan lain-lain. Apa sih objektif yang dicapai? Kenapa kita harus menentukan flexible benefit ini? Apa yang pengen di-drive? Apakah yang pengen di-drive ada productivity doang? Atau yang pengen di-drive adalah pengen attrition rate-nya lebih rendah lagi? Atau yang pengen di-drive adalah hal-hal lain, innovation kah? Atau hal-hal yang relate? Dan tentunya pasti budgetnya seperti apa? Budget apa yang akan kita gunakan untuk menentukan flexible benefit? So, first step-nya udah clear, I think ya. Bagaimana kita menentukan apa yang menjadi objektif, dan bagaimana kita working on data untuk desain atau menentukan kenapa kita penting ada flexible benefit itu. Terus yang kedua adalah conduct need assessment. Nah, conduct need assessment adalah pulling up kalau kita sudah tahu dari objektifnya. Untuk understand the current benefit ataupun the current market secara internal yang sudah kita offer. Seperti apa sih? Apakah medical ataupun benefit yang kalian sudah lakukan sudah satisfying, atau sudah represent the motivation internally dan lain-lain. Mungkin bisa juga dari eksternal, misalnya kayak apa sih di offer oleh company lain. Apakah itu still make sense to over di company kita, atau hal itu malah tidak relevan untuk dilakukan. Terus yang ketiga adalah formulate a benefit plan.
ketika kita tahu sudah data yang kita formulate, kita tahu udah desain programnya seperti apa, kita harus formulate kira-kira what kind of program yang tepat intinya. Yang tepat misalnya, yang tepat adalah kayaknya aku pengen ngelakuin, karena aku pengen meng-increase the healthy ataupun wellness dan lain-lain yang ada di employee kita. Nah, ini kita harus formulate kira-kira teknisnya seperti apa, operasionalnya seperti apa. Terus yang keempat adalah communication. Nah, proses benefit yang sudah kita, ataupun strategi benefit yang kita lakukan tidak akan berhasil tanpa ada yang namanya communication. Nah, kita harus tahu nih cara untuk buy in the employee. Jangan sampai kita udah buat employee benefit yang oke, tapi mereka nggak mau buy in. Atau kita salah sasaran, atau kita salah strategi untuk communicate. Terus yang kelima, yang terakhir adalah review. Pasti very important for us untuk mengukur apakah program kita sudah efektif atau enggak. Nah, ini harus align antara dimana kalau kita nentuin objektif, dan itu harus kita ukur juga apakah objektifnya sudah sampai atau enggak. Kalau kita ngomongin objektifnya ada productivity, maka kita harus ukur productivity secara dibandingkan dengan effectiveness dari program benefit itu. Nah, give you example what we do in Ninja ya. Nah, ini contohnya sebenarnya. Nah, contohnya adalah what we do sebagai HR, kita harus playing a lot with data dan with ketika ngambil suatu decision. Contohnya, kalau kita ngomong identify the objective and budget di Ninja sendiri, yang pertama kita adalah ngomongin apa yang menjadi source data kita. Internally, kita working a lot with the demography. Demografi di Ninja adalah 87% milenial. Dan kita harus tahu milenial seperti apa yang ada di Ninja, karena setiap milenial itu berbeda. Terus yang kedua, kita harus tentuin employee value proposition aja. Value dari ataupun identity dari employee dan employer kita seperti apa sih? Kayak gitu. Terus yang kedua, engagement survey-nya. Terus benefit satisfaction survey-nya. Dan a lot data yang kita measure yang arahnya ke flexible benefit. Contohnya misalnya, kita melihat bahwa benefit is menjadi isu ataupun menjadi hal yang crucial for us di Ninja, karena banyak milenial yang memikirkan bahwa kok di Ninja nggak memperhatikan karyawannya, hanya memikirkan ya udah salary doang, dia nggak memikirkan another benefit. Nah, kita figuring out untuk cari benefit apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Siapa sih yang employee kita? Oh, ternyata banyak orang yang ternyata aware terhadap their healthy lifestyle dan lain-lain, ataupun mereka sangat aware pengen ada wellness program. Nah, input kita adalah dari data itu kita pengen coba, objektif dari company juga align pengen buat make sure bahwa employee-nya itu sehat. Make sure bahwa employee-nya itu tidak sakit-sakitan, ataupun mereka bugar secara pikiran dan jasmani dan lain-lain. Then we come up with the wellness program lah di Ninja. Terus yang step keduanya, conduct need assessment. So we define apa yang menjadi gap, atau apa yang menjadi benefit scam yang ada di Ninja sendiri. Misalnya kita ngomongin apakah medical benefit kita yang sudah kita berikan itu sudah satisfied enough, dan impact-nya seperti apa sih? Secara financial, seperti apa monthly research-nya atau yearly research-nya? Oh, ternyata masih 40%. Siapa sih yang make 40% itu? Oh, ternyata yang nggak make 40% itu hanya generasi X. Generasi milenialnya hanya make cuma 15%. Dan 85%-nya buat apa? Nah, ini kan misalnya si employee merasa kan 85%-nya bisa digunakan buat yang lain. Nah, kita melihat inputnya how we make it more flexible sih. Gitu, how mereka bisa menggunakannya lebih maksimal lagi dengan budget yang sudah diberikan. Terus yang ketiga, formulate a benefit plan. Nah, kita harus memikirkan secara operasional dong. Kita melihat, kita nggak mau buatnya itu manual, karena employee kita di Ninja ada sekitar 2.000 lebih. Kalau kita buat manual, kita akan susah manage-nya, yang tadi sesuai dengan challenge-nya. Nah, kita work on with talenta untuk decide bagaimana talenta juga ada reflex untuk membantu kita untuk manage flexible benefit kita. Dan sekarang kita lagi working on untuk menentukan benefit apa yang sesuai, terus habis itu evaluation mau seperti apa, kedepannya kita mau explore more reward dan lain-lain. Terus yang keempat, pasti communicate, socialization. Intinya make sure bahwa the employee aware with the program. So what we do di Ninja sebenarnya kita understand employee kita dari Sabang sampai Merauke.
dan nggak semua orang paham tentang Slack, nggak semua orang paham tentang email mungkin, nggak semua orang paham satu bahasa yang sama, karena mereka punya identitas yang berbeda, suku yang berbeda-beda. So we come up to provide a lot communication channel. Contohnya kalau di Ninja kita ada common things adalah kita ada email, Slack, WhatsApp pasti ada. Tapi yang what we have adalah sekarang ada company intranet. Jadi kita develop intranet for the employee untuk access the communication. Jadi mereka nggak hanya, kalau email kan pasti sama Slack tenggelam semuanya. Dan kita make some trainer lah, at least di area untuk socialize tentang our benefit secara regularly. Terus yang kedua pasti karena employee kita punya akses talenta, so they can learn through the talenta lah untuk understand the benefitnya seperti apa sih, maka refleks seperti apa sih gitu. Terus yang terakhir adalah periodic evaluations. Intinya objektif yang pengen kita dapat adalah satu, pengen productivity-nya naik. Terus yang kedua, secara tingkat kesehatan ataupun tingkat health assessment mereka juga naik. Karena kita juga Ninja banyak kerja sekarang emang lagi banyak fokus ke healthy dan wellness. Jadi kita banyak partnership with vendor-vendor untuk melakukan health assessment, juga melakukan medical screening. Terus habis itu kita juga ada working with talenta untuk refleks tentang wellness dan healthy lifestyle. Dan kita arahnya semuanya ke sana untuk provide program flexi benefit ini. So ini sekilas saja. Ini ada 3 hal sebenarnya yang kalian consider bisa menjadi benefit. Yang pertama itu ada operational benefit. Operational benefit itu, nah contohnya career planning. Career planning itu juga very important for HR untuk nentuin karirnya seperti apa. Apalagi pasti mereka pengen karir yang clear. Gitu. Terus yang kedua, commuter benefit, expand coverage, remote working, mungkin sekarang lagi banyak expert tentang remote working, flexi time, apakah ada absen atau enggak, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, ada health and wellness. Nah, ini health and wellness sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin banyak orang expert untuk invest a lot in mindfulness, di gym membership, ataupun healthy lifestyle, dan lain-lainnya. Terus ini ada tipe sedikit ya, yang ketiga itu lebih ke future. Jadi future ini lebih ke arah contoh after dia graduate atau after dia selesai kerja gitu ataupun masa pensiun, ada nggak sih benefit yang mereka dapat? Mungkin beberapa company udah consider namanya pension benefit ya, saving plan, ketika mereka dapat pension benefit yang setiap bulannya ditabung dan itu bisa dicairkan ketika mereka sudah masuk masa usia pensiun. Ataupun insurance dan lain-lain yang sudah consider sampai insurance mungkin jiwa ataupun pendidikan untuk anak dan lain-lain. Gitu sih. So far sih dari aku itu aja karena kita nanti ada Q&A lagi. Thank you semuanya. Thank you Eza. Udah berapa lama pakai talenta nih? Ya, kita ini mau udah masuk kontrak ketiga sih. Oh, kontrak ketiga. Oh. Gimana nih pendapatnya? Pendapatnya gimana nih? Pastinya talenta helping us a lot. Karena kita starting with 200 employee. Sekarang udah 2.000 lebih employee yang dibantu oleh talenta. Dan emang kita future plan juga pengen leverage talenta ke our blue collar juga sih. Gitu. Dan a lot progress pastinya talenta. Luar biasa. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Mas Evan atas materinya. Kita mungkin langsung masuk ke materi kedua ya untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya mohon maaf ya karena tadi ada kesalahan teknis sehingga ada sedikit kendala lah. Oke, kita langsung masuk ke materi kedua nih teman-teman ya. Jadi, pembicara kita yang kedua ini adalah ada Mas Arfi Ega Dipura ya. Dan beliau ini merupakan CEO office dari Mekari nih teman-teman ya. Seorang startup entusias yang memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun di bidang financial service, management consulting, private equity, e-commerce, dan SaaS industri nih. Dengan core expertise-nya di bidang strategic and project management field nih. Peran beliau saat ini di Mekari adalah overseeing strategic initiative, special project,
data and strategic partnership, dan lainnya seperti itu. Ini kita mungkin langsung sapa aja kali ya untuk Mas Arfi. Halo Mas Arfi, apa kabar? Halo Eza, baik. Halo, ya sehat Mas? Ya, baik, sehat. Kedengaran ya suara saya? Sehat ya. Kedengaran Mas. Oke, lagi di rumah apa di kantor nih Mas? Di rumah, baru aja sampai tadi sebelum webinar mulai. Wes, luar biasa. Oke, mungkin langsung aja Mas untuk mempersingkat waktu kepada Mas Arfi, tempat dan waktu saya persilakan untuk presentasi. Silakan. Oke, Talita ada video dulu ya. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. Teknologinya yang kita bisa tawarkan sih. Jadi mungkin saya start. Saya bahas sedikit terkait dengan trends di challenge lah ya di employee benefit yang kita udah lakuin research sebenarnya. So di sini ada beberapa faktor dari mulai benefit cost yang continue untuk naik terus secara pricing naik terus. Terus juga ada perbedaan wants and needs dari multi-generational workforce. Di sini kita ngelihat ada beda-beda ya, ada dari millennials, terus kayak ada Gen Z, Gen Y, segala macamnya. Terus kita juga challenges di communicating around benefit choices, itu yang menjadi top 3 di major major area around the world lah ya. Dan kita melihat di sini ada konsistensi di mana multi-generational workforce ini menjadi sesuatu yang very common dilihat sebagai challenge di berbagai macam belahan dunia gitu. Nah, dari sini kita mungkin berangkat ada pertanyaan yang menarik buat semua rekan-rekan HR sekalian kali ya. Gimana sebagai employer sini kita bisa make sure kalau employee benefit ini benar-benar bisa menyelesaikan atau menjawab perubahan yang terus berkembang di sisi employee sendiri gitu. Nah, ini jadi top provoking questions yang kita bisa coba address di sesi ini mungkin. Jadi di sini kita juga bahas terkait dengan key trends. Jadi kalau saya rangkum di sini sebenarnya ada 5 trends yang lumayan jadi highlight di HR sekarang, dan semuanya fokus terhadap employee centricity. Jadi kalau kita lihat salah satunya adalah flexible benefit, di mana most of the industries atau countries itu try to implement flexible benefit in some extent gitu. Jadi mungkin ada berbagai macam perbedaan terkait dengan tingkat fleksibilitas terhadap benefit yang diimplementasikan. Cuman mereka sedang melakukan beberapa eksperimentasi ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendrive cost-nya itu lebih murah sebenarnya terkait dengan medical benefit. Karena medical benefit ini sebagaimana kita tahu pasti akan ada increment year on year biasanya, terutama apalagi yang claim rasio tinggi. Yang kedua ini terkait dengan EVP. Tadi Mas Evan juga udah touch sedikit terkait dengan EVP, ini value proposition saya dari employee-nya sendiri. Gimana kita bisa ngedrive employee branding sama employee engagement di dalam satu perusahaan ini sehingga bisa membuat hal yang berkesan kepada employee-nya. Gimana kita bisa membuat satu storyline sebagai employer untuk membuat employee itu lebih engaged dan produktif di satu company gitu. Yang ketiga terkait dengan analytics, insight sama reporting. Ini juga lumayan new area di HR. Ini new area di HR, tapi kita lihat ini lumayan growing really fast.
Kenapa? Karena sekarang kita juga semua diminta terkait dengan return on investment. Jadi kayak ROI, terus kayak misalkan apa namanya cost reduction initiative itu jadi beberapa major apa namanya implications yang terjadi karena ada beberapa kondisi yang terjadi di global saat ini, terutama misal COVID-19 yang kita lagi hadapi sekarang ini. Terus yang keempat juga tadi Mas Evan juga udah touch terkait dengan wellness. Wellness juga ini lumayan on the rise. So a lot of new companies, apalagi startup sudah mulai mengimplementasikan wellness initiative, baik sistemnya masih reimbursement ataupun sudah menggunakan teknologi. Dan yang terakhir ini lebih terkait dengan education ya. Jadi kayak benefit ini memang sudah banyak yang merangkum secara simple, tapi masalahnya komunikasi kepada employee itu banyak yang masih menjadi lacking gitu. Ada survei dari Aon sebenarnya, orang yang atau company yang sukses melakukan implementasi flexible benefit adalah yang sudah punya plan secara komunikasinya untuk 12 bulan ke depan. Jadi kita nggak ngomong cuma 1 bulan, 2 bulan ke depan, tapi ngomongin 12 bulan ke depan. Karena kita tahu gimana benefit yang udah kita desain sedemikian rupa itu bisa terkomunikasi dengan baik kepada employee-employee semuanya sih. So these are the 5 things yang mungkin jadi background kenapa kita mau coba tawarkan solusi yang kita tawarkan di Talenta ini. Terus kalau kita bagi lagi ya, tadi kan sudah ada perbandingannya. Nah kalau kita lihat di Southeast Asia, sebenarnya kita kebanyakan fokus itu kepada 2 hal, physical well-being sama emotional well-being. Ini yang lumayan on the rise juga, terutama semenjak remote working. Karena kan itu ada perubahan dari sisi demografi sama psychological shifting. Jadi lumayan banyak fokus ke emotional well-being juga. Jadi kayak mental wellness itu sangat diperhatikan juga dari sisi benefit suatu perusahaan. Next-nya saya mungkin sedikit ada pertanyaan buat semuanya juga sih. Balance between business cost, apa biaya kepada bisnis dibandingkan dengan profisi benefit itu tidak semata-mata about spending more or less, tapi tentang gimana caranya kita bisa effectively spending on what matters most to the employee. Jadi ini mungkin sesuatu yang bisa jadi pertimbangan rekan-rekan HR sekali kalau mulai mengimplementasikan flexible benefit. Terus kalau kita ngomongin secara employee experience ya, kita lihat ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa kita lihat secara assessment ya. Kita lihat secara kompleksitas administrasinya. Apakah kita bisa mendeliver flexible benefit ini dengan cara yang sangat simple. Gimana cara kita mereduce proses yang sangat manual, dan gimana caranya kita bisa memberikan benefit dengan cara yang lebih simple gitu. Jadi kita juga tahu sebenarnya banyak HR udah mencari cara nih gimana caranya kita bisa memberikan benefit yang lebih teknologi driven, terus crafting the right mix of benefit selections yang cocok untuk demografi employee-nya, dan juga administrasinya simple gitu. So those are the 3 things yang HR lagi keep continuing to look for. Nah, untuk itu kita coba assess lagi sebenarnya apa sih yang menjadi pain points-nya. Satu adalah masalah kalau kita ngomongin flexible benefit ya, kita pasti dealing sama vendor. Nggak cuma asuransi, tapi juga ngomongin masalah kayak wellness providers, ngomongin masalah ada catering sehat, masalah ada lifestyle, commuting dan sebagainya lainnya. Terus juga masalah reporting. Reportingnya kalau kita nggak pakai sistem ya, itu sangat manual sekali. Jadi kita mesti ada rekonsiliasi, penggunaannya berapa, pemakaiannya berapa, sisa limitnya berapa. Nah itu akan sangat kompleks kalau kita lakukan secara manual. Terus masalah juga terkait dengan benefit dan limit management. Ini terkait dengan administrasi di awal, maintenance maupun review yang akan kita lakukan di depannya. Jadi gimana caranya kita bisa melakukan limit setting sesuai dengan misalkan levelnya, lokasinya di mana, sudah berapa lama kerja, dan sebagainya. Ini jadi sesuatu yang perlu dipikirkan dalam mau melakukan implementasi flexible benefit. Nah, di sini kita juga actually mau bikin breakthrough ya di market di mana flexible benefits itu doesn't have to be complex or expensive gitu. Karena what we understand before ini cuma bisa diimplementasikan oleh big companies kayak consulting, insurance, banking, itu yang udah lumayan punya budget dan punya resource untuk melakukannya. Nah, kita perlu lihat ada 6 hal di sini. Pertama, harus mudah digunakan, di mana HR itu tidak dipersulit oleh tools, malah dipermudah gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah ini harus terintegrasi dengan baik dengan HRIS. Karena kalau tidak akan banyak diskrepensi data dengan employee database di sini. Terus yang ketiga, dashboardnya juga harus komprehensif, di mana reportingnya bisa kita generate dan kita bisa lakukan slash and dice accordingly untuk melihat analisanya. Yang keempat, ini juga tadi mungkin Evan juga udah touch, ini harus align sama company goals. Karena kalau kita cuman bikin flexible benefit for the sake of following other people, itu juga jadinya akan sangat waste gitu. Karena kita effortnya lumayan besar, tapi kita nggak punya objektif yang jelas.
Yang kelima ini lumayan juga penting karena kan sekarang kita udah mobile first era ya. Jadi kita harus make sure kalau toolsnya ini lumayan mobile friendly dan bisa diakses dari mana saja dengan mobile phones. Sama yang nggak kalah pentingnya juga kita harus memastikan kalau benefitnya itu wide range, dalam artian tidak hanya sedikit, karena kalau sedikit itu malah menjadikan purpose awalnya itu jadi tidak terdeliver. Jadinya kita mau memberikan flexible benefit, choicesnya sangat limited. Nah itu menjadikan adverse impact gitu. Nah dari sisi ini kita mau gimana sih Talenta bisa membantu HR dan business owner untuk mengakomodasikan flexible benefit gitu. Di Multiflex ini sebenarnya bikin untuk membantu semua macam bisnis maupun sekecil apapun bisnisnya, mungkin hanya 10 employees, 15 employees untuk bisa memakai flexible benefit gitu. Kita menawarkan 4 propositions di mana ini hassle free, nggak ribet. Yang kedua, benefit choices juga udah banyak, bisa optimize budget sama connect better with your employees gitu. Di sini kita lihat ada 2 macam skema yang kita bisa tawarkan. Jadi ada yang sifatnya employer subsidized, di mana employer akan memberikan budget untuk berbagai macam benefits yang kita offer, ataupun salary sacrifice, di mana di sini adalah yang membayarkan tuh employee, tapi dengan skema dibayarkan nanti di payroll bulan depannya. Istilahnya kita memberikan advance akses ke salary-nya mereka gitu. Dan di sini kita bisa menawarkan berbagai macam range of offerings dari mulai protection atau insurance, wellness benefit, lifestyle, commuting, sama financial benefits juga gitu. Ini yang kita akan continuously develop dan get additional merchants to come on board dengan kita juga gitu. Dan di sini dari sisi benefit setup made easy-nya, tadi kan kita sempat singgung terkait dengan masalah limit setting, employee allocations-nya dan segala macamnya. Di sini kita juga bisa melakukan segala macam hal itu di dalam platform Talenta. Jadi kita sudah connect dengan database employee juga, jadi is very seamless terkait dengan connections-nya juga gitu. Jadi kita bisa setup limit, benefit policy, berikut dengan offerings-nya. Setelah sudah di-setup dengan HR, actually employee bisa memilih benefitnya langsung melalui mobile apps. Jadi ini sangat seamless juga, di mana offering saya ini sudah kita list down sesuai dengan yang diterapkan oleh perusahaan masing-masing gitu. Setelah itu kita pasti masalah kontrol dong. Kita harus bisa monitor sama track usage-nya. Gimana seperti apa sih benefit yang actually yang disukai sama misalkan level manager yang umurnya di bawah 30 misalkan. Nah, ini bisa menjadi data points yang sangat powerful untuk menjadi bargaining power ke manajemen juga. Karena kan kalau saya lihat beberapa banyak HR juga memiliki kesulitan untuk dapat buy-in dari manajemennya. Nah, kalau kita punya data, kita bisa dapat kayak baseline yang sangat kuat untuk mendapatkan argumentasi yang juga based on data pada manajemen gitu. Di sini kita juga actually menawarkan ada misalkan yang belum punya budget atau belum ready untuk migrate ke flexible benefit, kita juga menawarkan namanya yang tadi accessible salary, di mana dia sifatnya lebih ke salary sacrifice. Di sini employee akan bayar, tapi dia akan membayarkannya adalah di bulan selanjutnya. Ada 3 proposition yang kita tawarkan di sini. Pertama adalah early access ke salary-nya. Jadi ini yang tadi saya bilang, ini auto deduct on next payroll cycle dan tidak ada interest sama sekali. Yang kedua, credit limit bisa di-adjust, misalkan kalau misalkan levelnya staff di berapa persentase dari salary-nya dia 1 juta misalkan. Kalau levelnya sudah CEO misalnya di levelnya di 5 juta misalnya kita berikannya. Nah, ini bisa di-adjust juga limitnya. Dan yang ketiga, ini kita tawarkan berbagai macam benefits including utility sama phone bills yang mungkin jadi biaya yang reguler dikeluarkan oleh semua employees kita masing-masing sih gitu. Nah, di sini sifatnya kita sangat luas penawarannya. Jadi kita di sini ada kayak phone credits, mobile data, electricity bills, OVO, GoPay, e-money segala macam itu sudah ada semua. Sama untuk yang proposition tambahan kita juga ada di protection benefits, wellness, lifestyle, sama commuting sih. Gitu. Untuk merchandise sendiri juga lumayan luas. Jadi kita sudah bekerjasama dengan most of the big brands di startup industry juga. Kita sudah ada dengan Together, dengan Good Doctor juga, dengan Gojek, dengan Grab. So it's actually lumayan wide range lah untuk yang sudah bisa tawarkan gitu. Mungkin dari saya cukup dulu gitu. Nanti kita lanjut di Q&A untuk lebih lanjutnya. Saya kembalikan ke Mas Eza. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Arfi atas presentasi materinya. Ya, penyampaian dari 2 presentasi dari ini. Oke, kita langsung masuk ke sesi panel discussion teman-teman ya. Mungkin sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan HRD ya yang ingin saya sampaikan. Tapi saya punya pertanyaan nih buat Mas Eva, Mas Arfi ini. Kan gini, tadi mungkin kita udah bahas banyak nih terkait dengan
millennials tuh lebih suka yang fleksibel, kemudian bagaimana caranya mendapatkan mungkin talent dari luar agar bisa lebih engage dan tertarik dengan perusahaan kita nanti. Nah, bagaimana sih Mas untuk menyusun strategi ketika menawarkan employee benefit? Karena ya ini kan semua perusahaan berusaha kompetitif nih. Gimana sih strateginya supaya employee benefit yang kita tawarkan tetap kompetitif dengan perusahaan lain, Mas? Kalau dari Mas Evan gimana, Mas Arfi gimana? Mas Evan dulu kali ya. Ya, Mas Evan dulu boleh deh. Boleh diulang nggak tadi pertanyaannya? Ya, jadi gini Mas, dengan banyaknya mungkin flexible benefit ini kan mulai rising nih trennya nih. Sebenarnya bagaimana sih penyusunan strategi yang tepat untuk tetap berusaha kompetitif dengan perusahaan lain ketika kita ada penerapan flexible benefit nih? Oke. Mungkin tadi one of the reason untuk menentukan flexible benefit adalah untuk bisa attract more talent ya. Tapi betul. yang sebenarnya gini sih, flexible benefit strategy is the only options to attract the talent. But every company can offer the same things. Karena at the end mungkin perusahaan A, perusahaan B bisa implement the same thing benefit. Dan I think every company sekarang juga offering a lot benefit kan. Ada yang lunch, ada dinner, ada yang wellness ataupun ada yang COP dan lot benefit. Tapi the things that I wanna deliver is sebenarnya lebih ke arah how the company committing untuk make sure the employee bisa punya right dan punya experience yang oke di dalam satu company. Misalnya dengan salah satu flexible benefit. But the very important thing sebenarnya adalah how we communicate to the candidates terhadap benefit-benefit ini. Misalnya gini, kalau kita ngomongin flexible benefit kan is not only the cash ataupun the program that we have kan. Tapi another yang factors yang kita punya. Misalnya contohnya adalah career advancement ataupun kita punya development program or training program. Misalnya di Dijab, we invest a lot in training. Jadi everyone can reimburse ataupun bisa dapatkan investment training and dibuat berbagai grade dan lain-lain. Nah ini cara kita untuk identify sebenarnya apa yang market inginkan dan bagaimana kita bisa offer itu sih. Sebenarnya kayak gitu sih. It's only we communicate to the candidates. Tapi another factor that attract candidate ya pasti banyak, bukan hanya dari sisi flexible benefit sih. Gitu. Oke, berarti hanya salah satu faktor ya untuk bisa attract kandidat di luar ya, tapi masih banyak yang bisa dikembangkan ya Mas ya. Oke, kalau dari Mas Arfi gimana? Ya, kalau dari saya mungkin payungnya sebenarnya dari EVP-nya sih. Value proposition mau tawarkan seperti apa. Baru kita berangkat ke culture-nya, terus kayak misalnya employee branding-nya, baru ngomong masalah benefits gitu. So again, as Mas Evan said juga, benefit is only one of the tools, tapi bukan the only tools untuk bisa kita attract talent sih. Tapi I think research juga udah bilang, company-company yang fokus terhadap benefit management is actually more successful than those who are not. Karena benefit ini juga jangan di-underlook importance-nya sih. So I think my answer is quite the same as Evan juga sih sebenarnya. Tapi kita berangkat dari EVP-nya. Oke, EVP ya. Baik. Oke, kita langsung masuk aja nih ke Q&A mode nih. Saya pengen nyampein pertanyaan dari Mas Tio. Saya publish dulu sebentar ya. Oke, apakah sudah tampil? Sebentar. Oke, baik. Ada pertanyaan nih Mas Arfi dan Mas Evan dari Tio. 1, penentuan paket benefit yang ditawarkan berdasarkan apa ya? Dan yang kedua, apakah ada algoritma yang digunakan untuk mencocokkan pekerja dengan setiap paket benefitnya nih? Nah, ini pertanyaan menarik nih Mas. Siapa yang mau jawab dulu nih? Mas Arfi mungkin? Oke. Kalau penentuan paket benefit itu, I think tadi Mas Evan juga udah touch sedikit secara stages seperti apa. Kita pertama perlu define objektifnya dulu. Mau ngapain nih kita bikin benefit untuk apa fungsinya. Terus yang ngelakuin kayak apa namanya ya, requirements gathering ya lah ya. Kita discuss sama employee dan juga ngelakuin kayak survey atau mini survey FGD beberapa sessions lah ya untuk dapat exactly apa sih yang mereka tawarin. Karena kalau kita juga bikin cluster asumsi awal misalnya ngomongin millennials tuh sukanya yang lifestyle, ternyata bisa juga enggak gitu, tergantung dengan mungkin apakah dia sudah married atau dia belum segala macam. So jadi algoritmanya juga kalau dibilang nggak ada algoritma fix sih, karena even though misalnya orangnya dengan demografi yang sama tapi mungkin mereka punya preference yang beda juga gitu. Itu gunanya kita harus capture data sih. Jadi datanya kalau bisa kita punya previous data historical transactions di mana kita bisa menjadikan justifikasi untuk membuat benefitnya gitu.
Ya, jadi dari saya sih seperti itu sih, Mas Reza. Oke, baik, baik. Terima kasih, Mas Arfi. Nah, ini Mas Evan? Halo, Mas Evan? Ya, Mas Evan, suaranya apakah terdengar, rekan-rekan? Nggak kedengeran sih kayaknya. Ya, Mas Evan? Oh, Mas ya. Ternyata kendala teknis ya. Oke, baik. Mas Arfi, Ya. sebenarnya mungkin ketika kita melakukan, kan tadi Mas Evan juga sudah menyampaikan nih, ada conduct need analysis yang terkait dengan setiap karyawannya. Itu dilakukan secara personal kah atau bagaimana nih, Mas? Enggak sih, jadi metodenya tadi juga disampaikan sama Mas Evan ya, ada beberapa metode sebenarnya, bisa lakuin blast survey melalui intercom atau intranet atau misalkan melalui kayak email untuk dapatin feedback mereka. Juga bisa kita lakukan lewat FGD, lewat kayak misalnya kita tahu beberapa employees yang punya influential representatif dari sisi masing-masing demografinya. Kita bisa ngambil sampel juga dengan lakuin in-depth focus group discussion dengan mereka, seperti itu sih. Jadi banyak metode yang bisa kita pakai, cuma kita perlu tahu juga data seperti apa sih. Mas Evan udah kembali ya. Dengar nggak suaranya? Ya, dengar sekarang. Sudah Mas. Ya, dengar Mas. Silakan Mas. So basically starting with the 5 process yang aku mention. Yang pertama sebenarnya kita harus tahu dulu nih objektifnya apa. Balik lagi kita trying to kita coba educate bahwa apa yang dilakukan company lain belum tentu sukses dilakukan di company-nya kita. Pasti kita harus tahu dulu company objektifnya apa. Pengennya apa sih di boost gitu. Pasti playing with the data tadi. Gather the data. The data can be from the APP, from the ES, from the exit survey, or another data, ataupun demografi dari employee-nya. So, we cannot assume employee kita sukanya apa. Karena at the end, antara milenial A dan B itu pasti beda. Antara generasi X dan A itu pasti beda. Jadi, kita harus lakuin banyak. Figuring out the demografi yang ada di employee di company kita. Misalnya Eza, ternyata Eza feedbacknya dia lebih prefer suka A, Mas Arfi sukanya B. Nah itu kan sesuatu yang berbeda, padahal mereka satu generation. Nah, terus yang kedua pasti balik lagi ke budget. Pasti kalau kita ngomongin budget, kita ngomongin P&L-nya di awal seperti apa, source budgetnya seperti apa. Kira-kira kalau saya lebih prefer utilize the budget yang existing, tapi kita bisa combine dengan benefit yang lebih gitu. Contoh misalnya selama ini kita pakai budget sebenarnya sudah ada 1 juta dan itu sudah diputuskan 1 juta. Tapi we see if the 1 million yang kita sudah tentukan itu ternyata reserve-nya cuma only 20% gitu. So the 80% for what gitu. Nah ini how we make sure bahwa 80% ini bisa utilize dengan another benefit yang bisa kita maximize. Seperti itu. Contoh misalnya kalau kita see the medical benefit for millennial oleh 30% yang digunakan. The 70% itu bisa kita lakukan buat lain. Contohnya bisa buat investment on wellness, on mindfulness, mereka bisa lakukan olahraga, kelas-kelas olahraga, atau bisa kita juga investasi training dan lain-lain, gitu sih. Jadi nggak ada algoritma yang sih, karena unik lah, intinya unik, nggak ada ilmu yang sangat eksakta gitu. Yes. Karena setiap karyawan juga kebutuhannya beda-beda ya, Mas ya? Ya, benar. Oke, baik. Oke, masuk ke pertanyaan kedua nih dari Harus Solovida. Sebentar, saya coba tampilkan. Harus Solovida. Oke, dalam kondisi pandemi, apakah benefit yang ditawarkan perusahaan akan tetap atau ditambah sesuai dengan keadaan saat ini? Bagaimana, Mas Arfi? Siapa dulu? Aku dulu kali ya. Evan dulu. Evan, tadi kan Mas Arfi. It depends with the condition of the business ya pastinya. Kalau emang lagi struggling, pasti kita harus melihat mana yang priority on the business and it depends with the management decision juga. Tapi if the company still okay ataupun masih oke aja, sebenarnya gimana cara kita mempositioningkan suatu benefit itu. Misalnya benefit A tidak terlalu efektif to manage the pandemic dan lain-lain. Kita melihat bahwa peluang di sini adalah bagaimana cara kita untuk lebih fokus on the healthy lifestyle ataupun fokus kesehatan dari employee itu sendiri. That's why kita positioning budgetnya atau benefit yang mungkin arahnya nggak ke arah sana, ke kesehatan. Contohnya kalau di Ninja, kita melihat ada budget yang cukup, dia itu kita bisa lakukan untuk lakukan rapid test,
Kita bisa cukup untuk melakukan medical check-up screening. Kita bisa lakukan itu untuk pokoknya health program lah yang bisa kita lakukan for the employee. Jadi lebih fleksibelnya di arah sana. Jadi jangan melihat bahwa kita udah tentuin ini gitu. Tapi kalau ada pandemik atau ada situasi yang harus berubah, kita juga harus memikirkan bagaimana bisa melakukan perubahan itu. Kalau bisa tanpa menambahkan budget, tapi malah memaksimalkan budget yang sudah ada. Gitu. Ya, mungkin saya tambahin sedikit ya dari poinnya Mas Evan. Kan ngomongin masalah perubahan benefit itu nggak harus notabene menaikkan budget ya. Tadi kan juga kita bisa ngomong eksperimentasi dengan budget sudah ada sekarang. Jadi kita mungkin lebih inovasi aja. Benefit apa nih yang kira-kira usage-nya masih belum banyak pakai. Gimana kita bisa nge-replace itu lebih produktif atau lebih beneficial for the employee juga gitu. Nah, itu di mana oleh HR bisa men-deep dive benefit-benefit apa yang lebih relevan buat mereka sekarang ini dibandingkan dengan yang sudah kita provide sebelumnya. Misalkan sebelumnya kita ada provide benefit terkait dengan gym membership gitu. Kan sekarang banyak gym yang tutup nih, kan nggak relevan juga kan buat mereka. Hal bisa kita shifted itu lebih ke misalnya tadi kayak misalnya rapid test kah, atau misalnya ada wellness yang mental wellness di mana mereka harus menghadapi stres di masa work from home ini gitu. Nah, itu yang bisa kita lakuin sih. Jadi lebih kayak berinovasi dari sisi gimana bisa maintain the budget, even lower the budget, tapi bisa ngasih value yang lebih ke employee sih. I think that's what's important ya. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya nih Mas Evan dan Mas Arfi. Kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Dari Gemala Dwina, ya, bagaimana sih menentukan paket benefit employee yang tepat untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun? Nih, dan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan tersebut. Terima kasih. Ya, tadi kan kita bahas millennials. Nah, sebenarnya kita ingin mungkin lebih touch ke karyawan lama nih, Mas. Gimana sih caranya benefit employee ini supaya mereka lebih produktif? Siapa duluan nih, Mas Ervi, Mas Evan, silakan. Atau mungkin Mas Arfi dulu. Gantian ya. Siap. Mas Arfi dulu deh. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin masa kerja dari 10 tahun, kita mesti review juga cuma segi benefit kali ya. Kita lihat segi karir advancement seperti apa, progression sudah seperti apa, dan juga ada intrinsic motivation lainnya yang bisa kita gali dari situ gitu. Benefit ini mungkin sebagai tools untuk empowerment-nya aja, untuk enabler-nya gitu. Nah, seperti apa benefit-nya juga akan tergantung dengan demografinya si karyawan tersebut, terus kebutuhan seperti apa, bahkan dia sudah married atau belum, segala macam. Pasti juga berbeda dengan kebutuhan yang dia butuh di 10 tahun sebelumnya gitu. So they are changing juga kan secara needs and wants-nya. Nah, itu perlu dilakukan pendekatan lebih personal sih. Kalau kita mau melihatnya one single employee ya gitu. Jadi mungkin juga bisa dibikin benefit juga lebih berjenjang, dimana kalau misalnya dia 5 tahun dengan company seperti apa, 10 tahun seperti apa, dimana mungkin kayak secara value-nya lebih tinggi, terus secara limitnya pun bisa di-adjust accordingly, dan beberapa hal lainnya lah ya. Ini sebenarnya bisa banyak use case yang bisa kita coba pakai di sini sih. Kalau dari saya. Gitu. Oke. Dari Mas Evan? Oke. Sebenarnya formulanya sama. Kita harus tahu dulu nih, employee-nya itu siapa. Tapi ideal praktisnya sebenarnya gini sih. Kalau kita bayangkan employee sudah 10 tahun, berarti kan dia sudah lama di company ini contribute. Mereka sudah punya benefit yang idealnya sama dan lain-lain. Apa sih yang mereka cari kalau orang udah kerja 10 tahun? Biasanya, lain dengan Mas Arfi, contohnya career advancement. Mereka karirnya seperti apa? Progressionnya seperti apa di sana? Apakah mereka punya possible untuk promote atau punya possible untuk learning something new? Nah, untuk support ini biasanya apa sih dibutuhkan? Oh, contohnya mungkin training investment. So this is one of benefit yang bisa kita give to the employee. Misalnya training investment ataupun certification investment for the employee. Karena mereka kan untuk mengejar karir itu kan mereka butuh certain of knowledge dan skill yang baru kan untuk mendukung itu. Nah, misalnya lagi, employee-nya ternyata sudah 10 tahun bekerja, mereka udah think if the company is a family. Mereka udah merasa itu company-nya jadi satu family. Dan mereka pasti, contoh udah berkeluarga. Dan it's common thing sebenarnya buat kita bisa consider another benefit yang relate to the family. Contohnya apa sih? Contohnya, misalnya kayak family gathering, atau vacation with the family, ataupun staycation with the family, ataupun any pension plan kalau dia sudah agak berumur, ataupun dia benefit for the anaknya, misalnya pendidikan dan lain-lain. Itu yang bisa dikonsider sih kalau employee itu sudah lama, dan tergantung demografinya, umurnya berapa sih, dia masuk generasi apa sih, gitu. Misalnya dia udah 40, relevan for us untuk give pension benefit, ataupun buat benefit tentang insurance, ataupun life insurance dan lain-lain, gitu sih. Nggak relevan lagi buat mereka, kita kasih mereka
mungkin nggak semuanya ya, gym membership kayaknya udah kurang relevan dan lain-lain. Gitu sih, mereka butuhnya udah beda. Yes, payungnya sudah beda ya Mas ya untuk Ya, pikiran ini. payungnya sudah beda. Oke. Baik. Mas Ape ada tambahan? Sudah? Cukup? Cukup. Cukup ya. Oke, baik. Baik, rekan-rekan, untuk mengingatkan saja, jangan lupa untuk ikuti live demo dari Talenta nih dengan klik yang ada di link di atas nih, yang merah ya, ketahui lebih mengenai fitur Mekali Flex, tinggal diklik aja, nanti teman-teman akan mendapatkan live demonya, seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga nih, Mas. Saya publish dulu sebentar ya. Nah, dari Mardiah Inayatun Adilah, setiap karyawan kan punya speed dan agility yang masing-masing gimana kalau benefit yang ada di-provide bukan masalah gimana produktivitasnya karyawan jadi baik, tapi karena waktu. Karena perusahaan itu harus kejar-kejaran sama pesaingnya buat gather people loyalty, tapi kadang nggak perhatiin wellness dan kesiapan karyawan. Yes, benefit mungkin bisa jadi one of the tools, tapi kalau people yang nggak siap dan nggak bisa cepet, waste nggak sih jadinya benefit yang dikasih for notes bukan nggak produktif, tapi belum. Nah, gimana nih Mas? Oke. Ini Siapa dulu kompleks mungkin yang mau banget jawab nih? masalah. Iya. Boleh saya Iya, jawab? lagi absorb question saya dulu nih. Iya. Ya, saya juga lagi mapping questionnya absolutnya seperti apa. Oke, Sama-sama buat cukup gather kompleks people. nih. Oke, silakan dijawab Mas Evan mungkin. Nah, gini, kita pastinya kita nggak boleh assumption satu hal dari tanpa kita melihat apa yang menjadi problem ataupun objektif dari suatu perusahaan itu. Kalau kita misalnya melihat bahwa ternyata apa yang kita tentukan itu belum tentu efektif atau bahkan nggak efektif, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa yang menjadi major factor buat mereka contohnya untuk bersaing atau kejar-kejaran untuk menyaingi kompetitornya. Misalnya ketika mereka pengen bersaing, mereka itu butuh apa sih? Bagaimana kita bisa reflect itu ke productivity dari employee-nya itu. Contohnya untuk bersaing ke satu hal, bersaing ke dengan perusahaan lain, kan berarti kan yang ditingkatkan produktivitas kan. Nah sekarang common ataupun secara evaluation seperti apa productivity-nya? Oh ternyata productivity-nya still okay gitu. Ataupun masih oke, berarti kan kalian udah melakukan good things dan apa good things yang pengen kalian bisa tingkatkan lagi. Tapi kalau masih rendah, ini yang harus kalian cari tahu masalahnya apa. Nah, flexible benefits is only option benar, tapi kan juga harus melihat another way untuk meningkatkan productivity itu. Contoh misalnya kita ngomongin, oh ternyata nggak kekejar nih dengan invest banyak benefit. Ternyata masalah yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas adalah satu, bisa aja tentang organization structure dan sistem ataupun proses dari company itu. So, not relevant to give benefit. Tapi yang harus dibenarkan adalah structure dan sistemnya. Gitu. Tapi kalau emang itu ternyata mereka kurangnya investment training, mereka kurangnya adanya skill advancement dan lain-lain, itu yang harus kalian pikirkan juga. It depends with how strategi yang lebih relevan bisa kita invest sih. Bukan hanya tentang benefit, tapi the whole strategi tentang people ini. Begitu sih, Mardia. Kalau nambahin sih, kalau di sini kayak I think the issue is not only about benefits ya, I think it's about OD-nya juga, organization design seperti apa, sama kompetensi mapping. Kayaknya kalau kita ngomong productivity kan nggak harus dilihat ya kompetensi sudah sesuai atau belum, dan apakah kita sudah memberikan kayak empowerment atau learning and development yang sudah sesuai juga dengan employee-nya. Itu sih yang perlu di notes down ya. Karena benefit itu nggak langsung ngedirect ke productivity juga in one ways. Banyak cara lain yang kita bisa lakukan assessment sebelumnya untuk meningkatkan productivity sih gitu. Jadi poinnya mungkin tadi Mas Evan juga udah captured ya terkait dengan masalah assessment-nya terkait kompetensinya dia juga dan gimana kita bisa nge-address apakah benefit bisa menjadi solusi untuk nge-address isu productivity tersebut sih gitu. Jadi betul, karena bagaimanapun banyak masalah ya. Karena bagaimanapun benefit hanya salah satu tools ya Mas ya untuk bisa driving productivity karyawan ya. Iya, betul. Jangan-jangan emang masalahnya lebih fundamental dari benefit gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Betul. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari Maulan Aryandi. Sebentar saya publish. Oke, dari Maulan Aryandi. Jika perusahaan ingin memulai employee benefit, bagaimana cara yang tepat untuk mengetahui dan mengerti yang karyawan butuhkan? Karena karyawan beberapa milenial dan tidak, seperti di video Mekali Flex, karyawan beda-beda kebutuhannya. Mungkin ini sudah banyak dijawab tadi ya Mas, terkait dengan. Tapi mungkin Talita bisa
disampaikan mungkin slide-slide yang tadi dari Mas Evan ya kalau tidak salah ya, atau Mas Arfi tadi. Ada yang cara-caranya deh. Dari Mas Evan ya, ada slide tadi, ada frameworknya. Yang 5 tadi. Ya. Silakan Mas Evan mungkin bisa menyampaikan Mas. Oke. Tadi siapa nih? Maulana ya tadi ya? Ya, Maulana Mas. Ya. Nah, intinya kan memulai satu employee benefit ya. Mungkin buat jadi starter sebenarnya 5 cara ini for me is very effective. Karena simpelnya adalah dari HR adalah kita tahu dulu nih. Employee itu kita contohnya ada 100. Itu siapa aja employee kita? Apakah dia seorang yang mungkin seorang A, seorang B, seorang C, dan lain-lain. Dan talk with your CEO dan talk with your director. Sebenarnya apa sih bisnis ataupun objektif yang pengen yang didapatkan kalau dari sisi people-nya. Dari sisi CEO mention, kayaknya kita butuh naikin kompetitif atau naikin productivity deh. Then you see the relevancy with the benefit. Bagaimana relevansinya? Mungkin nggak hanya dari sisi benefit, tapi dari the whole picture of HR. Terus yang kedua, pastinya, I think, kalau kita ngomongin berbeda-beda, kita harus melihat dulu namanya irisan. Intinya, orang A, orang B, orang C berbeda, tapi pasti ada irisan. Meaningnya aja, bahasanya aja yang berbeda, katanya aja berbeda. Tapi kalau kita deep understanding on the context apa yang mereka mention, pasti sebenarnya sama dan arahnya ke sana. This is part of the probing lah untuk understanding the data ataupun the picture of data yang pengen kita olah atau yang pengen kita gather to the whole employee. Gitu. Itu sih. Ya itu tekniknya adalah pasti kita harus gather data itu, mengolah itu, dan gimana kita bisa following up itu. Kalau kita ngomongin survei doang, kalau kita nggak pengen following, survei itu bisa objektif ataupun bisa subjektif ya. Nah, untuk make it more objective, that's why kita need FGD, we need interview, we need another method untuk menggather data itu lebih sesuai lagi dan lebih terukur lagi. Terus yang ketiga pasti formulate a benefit plan. Nah ini yang harus kita dari data ini kita secara operasional seperti apa, terus gimana cara kita communicate, terus karena evaluate, misalnya ternyata data yang kita benefit strategi yang kita lakukan ternyata nggak impact gitu. Ternyata nggak antusiasmenya kurang nih. Itu ada 2 hal, komunikasinya yang salah atau emang gather datanya yang salah dan lain-lain. Itu sih. Atau ya mungkin another external factor adalah competition yang terus berjalan. That's why kita harus make it-nya more agile sih. Ketika kita melakukan proses ini bukan buat prosesnya akan take 6 months, 2 bulan, tapi malah harus lebih cepat lagi dilakukan karena bisnis terus berubah. Gitu sih. Oke. Mas Evan, ketika Ninja Van implement flexible benefit, gimana sih tanggapan dari tim HR sendiri nih menanggapi keinginan karyawan yang banyak semakin kompleks nih? Pasti banyak nih. Ketika kita ngomongin survei aja, satu question yang kita tanya itu bisa membuat respon yang berbeda-beda. Dan arti gini, kita nanya A bisa dijawab B. Nah, ini secara teknis kita harus mappingin secara satu datanya reliable atau enggak. Terus data itu apakah secara codingnya seperti apa? Apakah dia represent satu pertanyaan atau enggak? Seperti itu sih. Jadi emang part of us untuk kayak nge-mappingin setiap question yang ada. Misalnya, data ini ternyata representnya lebih besar ke arah sana. Nah, dari situ part of us itulah biasanya kita banyak following up sih. Kita banyak FGD, kita banyak another following up survey, another following up interview with the audience untuk gather more feedback aja untuk datanya itu sih. Nah, one of the message sebenarnya yang harus kita lakukan adalah, one of the key point yang harus dilakukan adalah, if you want to make a benefit, sebenarnya kalau gue lebih prefer start small. Start dari hal yang kecil dulu, tapi impact with the data yang kalian deliver. Daripada kan buatnya itu pengen niru-niru yang lain, kan buatnya bombastis, tapi kan nggak tahu sebenarnya objektifnya seperti apa, dan itu udah high investment yang sudah kalian keluarkan. Gitu sih. Gitu. Yang penting progresif sih menurut gue ya. Kalau di Ninja itu kita nggak ngasih bombastis, tapi kita melihat mana yang relevan for business, mana datanya yang oke, kita buat per tahun itu ada progress gitu berdasarkan PNL kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Evan atas insight-nya nih. Oke, rekan-rekan HR dan Bapak dan Ibu sekalian, karena memang keterbatasan waktu ya, mungkin satu pertanyaan lagi nih yang kami akan diskusikan terkait dengan employee benefit, yaitu dari Mas Octavianus Alvin nih. Coba saya tampilkan dulu ya. Sebentar.
Oke. Dari Mas Octavianus Alvin, apakah flexibility benefit yang kompetitif pada suatu perusahaan dibandingkan perusahaan lain dan meningkatkan loyalitas nih Mas? Dan apakah juga hal tersebut juga dapat mengurangi atau mencegah karyawan kutu loncat? Nah ini penting banget nih, karena semakin menarik benefit, biasanya karyawan-karyawan ini mudah untuk jadi kutu loncat nih Mas. Gimana tanggapannya? Mas Arfi dulu mungkin? Iya, boleh. Jadi mungkin saya juga udah cari research ya di luar. Kalau kita udah properly implementing flexible benefit, impact-nya itu dari 3 hal. Ke performance, talent retention sama talent acquisition juga gitu. Ada 3 hal itu lumayan berbeda performance dibandingkan dengan tidak mengimplementasikan flexible benefit gitu. Nah, tapi ini juga balik lagi, policy-nya seperti apa, objektif seperti apa, dan apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau belum oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi competitiveness levelnya itu kita harus lihat juga dibandingkan dengan employee demografi sama employee pools yang ada di dalam perusahaannya gitu. Apalagi tadi kita ngomongin masalah data analytics, itu jadi sesuatu yang sangat important kalau kita mau menentukan match antara benefit yang kita provide sama needs atau wants yang diminta oleh employer tersebut gitu. Jadi definitely punya elemen faktor untuk meningkatkan loyalitas dan juga mencegah kutu loncat. Tapi again kita balik lagi ke effectiveness levels dari sisi implementasi tersebut gitu. Jadi implementasinya kalau kita hanya sekedar mengikuti atau jadi followers pasti tidak akan punya impact banyak. Tapi kalau kita memang benar-benar mengimplementasi dengan proper, dengan alignment dengan strategi ini juga pasti akan jauh lebih punya meaning untuk implementasinya sih, gitu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih. Untuk Mas Evan mungkin? Oke, ya. Ini tadi sebenarnya kita lihat bahwa di market emang banyak yang overload benefit dan sometimes emang itu buat orang tertarik. Dan kalau dari sisi saya sebenarnya benefit itu bukan something yang harus kita kompetisikan dari A dan B. Intinya kita nggak bisa compare A, compare B, compare C, dan itu nggak akan ada habisnya. Depends with how big the money yang pengen mereka invest for the employee dan lain-lain. Terus yang kedua sebenarnya yang pengen dilihat adalah kalau kita ngeliat filosofi benefit itu sendiri kan sebenarnya only one of the part the employee experience sendiri. Dia hanya hal bagian untuk cara kita untuk make sure bahwa employee bisa feel satisfied atau feel happy working with the company. Tapi hal lain sebenarnya yang pengen kita tingkatkan adalah ya another cycle of employee itu sendiri, nggak hanya dari sisi benefit. So for me adalah kita harus melihat the picture of the employee life cycle itu. Employee benefit is only one of the strategy to make sure the employee happy. Tapi another part harus kita consider juga. Jadi buat teman-teman jangan hanya mikirin benefit doang yang kita pikirin buat orang loyal, buat orang itu bisa stay with the company. Tapi kita harus melihat another factor lagi. Ternyata masih ada hal-hal lain yang harus kita manage juga, kita jaga juga. Misal contohnya adalah kan udah buat benefit yang banyak. Dan another employer juga for the same thing. Tapi yang buat berbeda adalah your leadership di sini, your leader, your manager itu ternyata di sini semua capable, dia tahu cara untuk manage the employee. Tapi yang di perusahaan B itu nggak tahu, banyak orang yang dia tidak bisa develop, banyak yang nggak ini dan lain-lain yang buat values-nya berbeda-beda. So I think we need to oversee the whole cycle of the employee journey sih. Dan yang kedua adalah if you want to make sure the strategy is aligned dan effective adalah how we bisa combine between the strategy also the identity and the value of the company gitu sih. Make sure bahwa your employee itu punya reason for being the employee di company itu gitu sih. Kenapa sih dia pengen bekerja di situ? It's only sake of the benefit or another factors gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Evan atas jawabannya. Mas Arfi ada tambahan lagi mungkin? Tidak? Enggak, udah. Cukup ya, oke. Baik, rekan-rekan HR, Bapak dan Ibu sekalian, untuk materi bisa didapatkan ya, diklik di atas itu yang ada link di merah di atas, silahkan diklik, karena nanti akan dibagikan kepada rekan-rekan semuanya. Ini sebenarnya nggak berasa nih Mas Arfi dan Mas Evan udah jam 8 ya. 2 jam ya, 2 jam. Iya, benar, karena ngomongin employee benefit ini nggak ada habisnya loh Mas. Nggak ada Seru. habisnya. Benar nggak berasa nih kita 2 jam. Mungkin kan udah masuk closing statement nih Mas, karena memang sudah keterbatasan waktu. Ada kesimpulan nggak nih Mas terkait dengan flexible employee benefit yang bisa kita gunakan? Dan mungkin sharing terakhir nih dari Mas Arfi dan Mas Evan terkait dengan malam hari ini. Silakan Mas. Oke, siapa? Mas Arfi boleh dulu deh. Arfi dulu deh.
Oke, mungkin bisa dilihat dari benang merahnya kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Apakah flexible benefit itu impact terhadap productivity sama loyalty? Yes, it does. Tapi again, pasti melihat lagi objektifnya seperti apa dari company-nya. Dan juga jangan underestimate the complexity of administering the benefit itu sendiri. Jadi makanya teknologi menjadi yang sangat important untuk bisa memfasilitasi itu sih. So that's my closing remarks. Oke, baik. Thank you, Mas. Kalau dari Mas Evan sendiri, gimana? Oke. I think kesimpulannya sebenarnya kita jangan melihat hanya dari satu sisi proses ataupun dari satu sisi strategi. If you working as a HR, yang pertama adalah gimana caranya bisa dapat employee voice. Nah, employee voice itu akan jadi your data, dan di situ kan bisa seeking more strategi yang relevan, including the flexible benefit. Jadi employee voice is very important for us untuk bisa membuat strateginya lebih relevan dan lebih efektif dan tepat sasaran sih. Jadi start to collect itu, seberapa terbuka company kalian untuk get the feedback, ataupun seberapa tahu kalian sebagai HR, employee kalian itu siapa sih sebenarnya, maunya apa sih sebenarnya, apa sih yang bisnis kalian tuh cari, apa yang menjadi objektif dari bisnis kalian. Dan gimana bisa combine itu jadi satu irisan dan jadi strategi HR itu. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Evan dan Mas Arfi atas closing statement-nya nih terkait dengan webinar kita pada malam hari ini. Kalau dari saya mungkin sedikit menyimpulkan, jadi intinya flexible benefit ini hanya salah satu tools ya untuk bisa mendapatkan productivity, tapi banyak faktor-faktor yang harus kita lihat sehingga kita bisa mendrive people, mendrive karyawan kita agar menjadi performa mereka yang terbaik dan mendapatkan journey terbaik di perusahaan kita. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan HR sekalian atas Insight Talenta pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk ikuti live demonya nih. Di atas langsung aja diklik ya untuk ikut live demonya. Ketahui fitur Talenta lebih lanjut dengan klik link di atas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Talita. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Mas Arfi, Mas Evan, dan juga Mas Eza. Boleh ingetin lagi teman-teman untuk yang ingin mengetahui fitur lebih lanjut mengenai Talenta, mungkin udah berencana untuk pakai Talenta, dan karena fitur Maka Reflex ini adalah baru, ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti live demonya yang akan diadakan nanti minggu depan, hari Selasa tanggal 25 Agustus paling dekat. Langsung kita berbicara sama Business Development Talenta untuk lebih menjelaskan fitur-fitur Talenta lebih dalam lagi. Nah, untuk malam hari ini, thank you so much yang sudah join. Untuk dapetin materi, tadi sudah Talita juga sertakan di kolom chat. Ada link yang harus teman-teman isi dulu, feedback untuk kami. Kira-kira mau apa sih diangkat nih, next event di Insight Talenta, topik apa sih yang teman-teman pengen kita angkat di Insight Talenta berikutnya. Oke, teman-teman, thank you yang sudah join. Jangan lupa untuk follow terus sosial medianya Talenta, di Twitter di @talentako, dan juga Instagram kita di @talentako juga untuk mengetahui promo-promo terbaru Talenta dan juga acara-acara terbaru dari Talenta. Sekian dari Talita, terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. PT LRT Jakarta memilih Talenta sebagai sistem payroll, itu yang utama. Di mana di samping itu, sistem payroll juga memiliki fungsi lain seperti employee self-service, kemudian pengajuan overtime, time off, dan reimbursement. Jadi itulah alasan kenapa Talenta digunakan di PT LRT Jakarta. Kalau untuk Talenta, value-nya, benefit yang diberikan ke kita yaitu jauh lebih besar. Karena paling enggak saya mengurangi jam lembur. Dan karyawan yang tadinya untuk satu proses aja yang mungkin makan waktu cukup lama, sekarang waktunya bisa dipotong. Jadi menurut gue Talenta itu gue suka banget karena dari segi admin sendiri yang ngerjain itu mudah banget, reliable, dari segi pengerjaannya juga mudah, double check-nya juga mudah, eksekusi untuk approval-nya juga mudah, cek-nya juga mudah, eksekusi untuk approval-nya juga mudah. Dari segi user, menurut gue juga lebih gampang juga makainya. Yang paling ngebantu banget tuh semua yang gue pernah lakukan secara manual itu menjadi sebuah hal yang nggak usah gue ribetin lagi secara manual.